Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ilham dari kelas D123 Prodi Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada materi yang ke-5, yaitu e-commerce. Ada yang tahu apa itu e-commerce? E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Menurut Marija Arufina dan Robert Markau, e-commerce atau yang lebih dikenal dengan e-com dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Menurut Munir Wadi, keuntungan dari e-commerce bagi produsen yakni kemampuan grafis internet, ia dapat memperlihatkan itu produk apa adanya atau natural, serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkannya tanpa biaya cetak. Kemudian atau yang biasa disebut dengan iklan. Kemudian berjualan di dunia maya internet tidak mengenal hari libur dan hari besar. Semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Lanjut, keuntungan dari e-commerce bagi konsumen. Memungkinkan transaksi jual beli secara langsung. Mudah, maksudnya adalah proses jual beli yang terjadi dalam e-commerce tidak membutuhkan perantara, di mana proses transaksi yang terjadi langsung antara merchant dengan customer, sehingga hal ini memberikan suatu kemudahan karena tidak perlu suatu proses transaksi yang berbelit-belit dan cenderung lama, yang pada akhirnya hal ini memberikan kemudahan terhadap customer dalam melakukan transaksi perdagangan melalui internet. Jenis-jenis transaksi e-commerce. Pertama adalah business to business. Karakteristik dari business to business diantaranya pertukaran data berlangsung berulang-ulang dan secara berkala dengan format data yang sudah disepakati bersama, sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama. Kemudian kedua itu business to consumer. Business to consumer merupakan transaksi retail dengan pembeli individual, menurut Munir Wadi. Kemudian yang ketiga itu ada consumer to consumer. Consumer to consumer merupakan transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Kemudian jenis yang keempat yaitu consumer to business. Consumer to business merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi, menurut Munir Wadi. Yang kelima, non-business electronic commerce. Non-business electronic commerce meliputi kegiatan non-bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan lain-lain. Munir Wadi. Keenam, intra-business. Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain. Munir Wadi. Konsumen e-commerce didasarkan pada perilaku konsumsinya. Pertama, impulsive buyers. Konsumen yang ingin cepat-cepat membeli, cenderung gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Kedua, patient buyers. Konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan menganalisa produk yang ditawarkan.
Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu Windows Software, yaitu konsumen yang sekedar browsing atau surfing, menjelajah internet saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari e-commerce. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.